Mesin desalinasi kompak adalah mesin fisik yang cukup kecil untuk diletakkan di dekat garis pantai, pelabuhan, klinik, stasiun pompa lingkungan, atau lokasi industri. Mesin-mesin ini tidak menggantikan pabrik besar di mana-mana, tetapi mereka membuat proses pembuatan air bersih jauh lebih dekat ke tempat air bersih itu benar-benar digunakan. Kebanyakan orang mendengar kata desalinasi dan membayangkan sesuatu yang besar dan jauh, seperti pabrik raksasa di suatu tempat yang jauh, yang diam-diam mengalirkan air ke pipa-pipa yang tidak pernah mereka lihat. Masalah air biasanya muncul di tempat-tempat tertentu, seperti penurunan tekanan, kejadian kontaminasi, atau gangguan pasokan, daripada sebagai kekurangan air secara keseluruhan. Produksi air lokal menyebabkan pemadaman dan pembatasan mempengaruhi area yang lebih kecil daripada seluruh wilayah sekaligus. Pada dasarnya, mesin desalinasi melakukan satu tugas. Mesin ini mengambil air laut dan memisahkan air dari garam yang terlarut di dalamnya. Garam larut dalam air sebagai partikel bermuatan yang tetap bercampur kecuali ada sesuatu yang memisahkan partikel bermuatan tersebut. Setiap mesin desalinasi harus melakukan pekerjaan fisik untuk membuat pemisahan itu terjadi. Bahkan dengan mesin yang dirancang dengan baik, garam dan air secara alami tetap bercampur. Jadi mesin harus terus-menerus memaksakan pemisahan selama beroperasi, dan upaya terus-menerus itu memengaruhi bagaimana mesin itu harus dibangun dan dijalankan. Akibatnya, menjalankannya selalu menghabiskan daya dan menimbulkan keausan yang harus dipertimbangkan oleh operator. Kebanyakan mesin desalinasi kecil menggunakan satu dari dua cara. Satu cara menggunakan tekanan. Air laut didorong dengan tekanan sangat tinggi melalui membran dengan pori-pori yang sangat kecil, sehingga molekul air bisa lewat tapi ion garam tidak bisa. Cara lain menggunakan panas. Air laut dipanaskan sampai air berubah menjadi uap, dan uap itu kemudian dikondensasikan kembali menjadi cairan, meninggalkan garam. Kedua cara ini berhasil. Sistem tekanan mengandalkan membran yang bisa tersumbat atau aus. Sistem termal mengandalkan permukaan perpindahan panas yang bisa mengumpulkan endapan mineral. Keputusannya adalah memilih jenis masalah apa yang secara realistis bisa diatasi di mesin kecil dan lokal. Pilihan itu secara langsung memengaruhi jadwal perawatan dan seberapa sering mesin tidak bisa digunakan. Silakan berlangganan. Dulu, desalinasi itu terpusat. Soalnya, energi dan perawatannya lebih gampang diatur kalau skalanya besar. Pabrik besar bisa pakai pompa raksasa, sistem penyaringan awal yang rumit, dan tim operator terlatih yang terus-menerus memantau kinerja. Mesin-mesin kompak tidak punya kemewahan itu. Mereka sering ditempatkan di lokasi dengan ruang terbatas, staf terbatas, dan kondisi operasi yang tidak sempurna. Mereka harus tetap bekerja meski ada gangguan listrik, dan swawasai. Masalah yang ingin dipecahkan oleh mesin desalinasi kompak itu praktis. Banyak masyarakat pesisir berada di samping pasokan air tak terbatas yang tidak dapat mereka gunakan secara langsung. Air tawar sering diangkut jarak jauh melalui pipa, stasiun pompa, tangki penyimpanan, dan pengatur tekanan. Setiap komponen itu bisa rusak. Pipa yang rusak bermil-mil jauhnya dapat mengurangi tekanan dimanapun di hilir. Pemadaman pompa dapat mengosongkan penyimpanan lebih cepat dari yang diperkirakan. Ketika pasokan terpusat, satu kegagalan dapat memengaruhi banyak orang sekaligus. Desalinasi kompak menyebarkan produksi air ke banyak lokasi yang lebih kecil. Ini mengurangi berapa banyak orang yang kehilangan air ketika satu bagian dari sistem gagal. Yang membuat desalinasi ringkas sangat sulit adalah kondisi air yang masuk ke mesin. Air laut mengandung pasir, lumpur, bahan organik, mikroorganisme, dan kotoran yang berubah setiap hari. Jika air laut yang tidak diolah mencapai sistem membran, membran akan kotor. Ketika itu terjadi, pori-pori membran mulai tersumbat, tekanan di dalam sistem naik, aliran air turun, dan penggunaan energi meningkat. Lama-kelamaan, air yang keluar semakin sedikit. Mesin mungkin masih berjalan, tapi tidak lagi berfungsi dengan baik. Untuk mencegah hal ini, diperlukan tahap praperlakuan yang menghilangkan partikel sebelum mencapai komponen sensitif. Dan setiap tahap praperlakuan tambahan memperkenalkan lebih banyak bagian yang bisa tersumbat atau rusak. Jika praperlakuan diabaikan,
keluaran air bisa turun tanpa peringatan yang jelas. Sistem termal yang ringkas menghindari penyumbatan membran tapi menghadapi masalah yang berbeda. Ketika air laut dipanaskan, mineral terlarut bisa mengendap dan melapisi permukaan bagian dalam. Lapisan mineral itu menghalangi perpindahan panas dan memaksa sistem bekerja lebih keras untuk menghasilkan jumlah air yang sama. Seiring dengan bertambahnya penumpukan mineral, bagian-bagian sistem mengalami lebih banyak tekanan dan keausan. Suhu dan laju aliran harus dikontrol dengan hati-hati dan pembersihan harus dilakukan secara teratur. Jika langkah-langkah pemeliharaan itu dilewatkan, hasilnya bisa menurun dengan cepat meskipun sistem tidak terlihat rusak. Ini bisa menyebabkan kekurangan air secara tiba-tiba bahkan saat peralatannya masih terlihat berfungsi. Memisahkan garam dari air itu selalu butuh energi. Semua desain desalinasi pasti butuh energi. Para insinyur bisa mengurangi energi yang terbuang dan memakai kembali sebagian energi di dalam sistem. Tapi, produksi air tetap bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Di sistem yang ringkas, kualitas listrik jadi penting. Sering menyala dan mati itu bikin pompa dan membran cepat rusak. Fluktuasi tegangan bisa mengganggu elektronik kontrol. Bahkan mesin yang dirancang dengan baik pun akan bermasalah kalau listrik yang mengalir tidak stabil. Dalam penggunaan sebenarnya, listrik yang tidak stabil seringkali langsung menyebabkan produksi air yang lebih rendah. Saat garam dipisahkan dari air laut, garam itu tidak hilang begitu saja. Garam itu akan terkumpul dalam aliran air garam yang pekat. Aliran air garam itu harus dibuang atau dikelola. Di instalasi yang kecil, ruang terbatas, dan tik masuk serta pembuangan tidak selalu bisa ditempatkan berjauhan. Jika air garam pekat dibuang terlalu dekat dengan tempat air diambil, mesin bisa mulai menarik air yang lebih asin dari yang seharusnya. Menarik air yang lebih asin meningkatkan kebutuhan energi dan mempercepat korosi serta penumpukan mineral. Tata letak fisik lokasi sangat memengaruhi kinerja, sama seperti komponen di dalam mesin. Tata letak yang buruk dapat memperpendek masa pakai peralatan dan meningkatkan biaya operasional. Desalinasi kompak itu bukan untuk menggantikan sistem kota besar yang melayani seluruh kota. Nilai desalinasi kompak itu datang dari sifatnya yang lokal. Fasilitas pelabuhan bisa menjaga operasi tetap berjalan saat pasokan terganggu. Klinik bisa menjaga ketersediaan air saat tekanan air berkurang di tempat lain. Kota pesisir bisa mengurangi ketergantungan pada satu sumber yang jauh. Manfaatnya bukan air tanpa batas, tapi kegagalan yang lebih kecil yang lebih mudah diisolasi dan lebih cepat diperbaiki. Ini meningkatkan keandalan sehari-hari meskipun total pasokan terbatas. Desalinasi kompak selalu punya pertimbangan. Filter perlu diganti, membran perlu dibersihkan, pompa bisa rusak, dan garam terus-menerus menyerang bahan-bahannya. Mesin-mesin ini biasanya lebih mahal per unit air dibandingkan pabrik besar, tapi mengurangi kebutuhan untuk memindahkan air jarak jauh dan membatasi seberapa jauh kerusakan menyebar. Batasan yang ditetapkan oleh kebutuhan energi, ketahanan material, dan perawatan berkelanjutan menentukan di mana desalinasi kompak masuk akal dan di mana tidak. Produksi air bisa terjadi cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari sehingga masalah menjadi lebih kecil, lebih terlihat, dan lebih mudah dikelola saat masalah muncul. Bagi pengguna, ini sering berarti lebih sedikit pemadaman mendadak dan keputusan perawatan yang lebih jelas. Terima kasih banyak sudah menonton. Tolong suka dan berlangganan.